Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutmainah. Saya perwakilan dari kelompok 8 untuk mata kuliah Data Mining dan Literasi Data. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama, ada saya sendiri, Zahra Mutmainah. Yang kedua, ada Niska Kurnia Victoria. Yang ketiga, ada Safira Anissa Pertiwi Manik. Dan yang keempat, ada Sania Putri. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai kasus algoritma a priori untuk transaksi pada minimarket. Baiklah, langsung saja. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Informasi dan data yang disimpan berkat teknologi saat ini, semakin hari, memiliki volume yang cukup besar. Teknologi yang ada telah mampu memberikan kontribusi untuk menghasilkan informasi yang berguna dengan mengolah data yang cukup besar sehingga memiliki manfaat bagi penggunanya. Data mining merupakan tahapan yang penting dalam proses penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Data mining adalah metode cerdas yang diterapkan untuk mengekstrak suatu pola data. Para peneliti terdahulu telah menemukan bahwa data mining dapat dilakukan pada berbagai repositori data dan informasi. Terdapat beberapa teknik data mining yang biasa digunakan, dan salah satunya yaitu asosiasi. Pemilihan teknik data mining yang digunakan menentukan jenis pola yang akan ditemukan pada saat melakukan data mining. Ketersediaan basis data yang memuat transaksi pembelian konsumen pada suatu toko akhirnya mendorong para peneliti untuk mengembangkan teknik yang mampu menemukan asosiasi antar produk-produk yang dibeli oleh konsumen. Nah, salah satu contohnya yaitu data transaksi pada suatu minimarket. Kelompok kami menggunakan teknik data mining asosiasi, yang mana teknik data mining asosiasi ini merupakan teknik yang bertujuan untuk menemukan suatu pola yang sering muncul dalam sebuah data. Selanjutnya, ada aturan asosiasi. Aturan asosiasi merupakan analisis data yang dihitung dari data yang sifatnya probabilistik. Analisis asosiasi biasanya dilakukan untuk membuat komputer menemukan asosiasi dengan cara mencari keterkaitan antara item satu dengan item lainnya dalam suatu dataset atau dalam real case, yaitu data transaksi di minimarket. Aturan asosiasi adalah sebuah ekspresi implikasi dari bentuk X dan Y. Dalam menentukan aturan asosiasi, terdapat interestingness measures atau ukuran ketertarikan. Ukuran ketertarikan didapat dari pengolahan data dengan menghitung nilai support dan confidence. Selanjutnya, tahapan algoritma a priori. Yang pertama, pada iterasi pertama, setiap item merupakan bagian dari himpunan item yang terdiri atas satu item, kandidat item set. Algoritma ini melakukan scan terhadap seluruh transaksi dataset untuk menghitung jumlah kemunculan setiap item atau nilai support. Yang kedua, tentukan nilai minimum support. Kandidat 1 item set yang memiliki nilai support di atas nilai minimum support dipilih menjadi himpunan satu item set atau pola frekuensi tinggi. Yang ketiga, pada iterasi kedua, setiap item set pada iterasi sebelumnya dikombinasikan untuk memperoleh kandidat 2 item set. Kemudian, scan terhadap dataset dilakukan kembali untuk menghitung nilai support dari kombinasi 2 item set. Kandidat 2 item set yang memenuhi nilai minimum support dipilih sebagai pola frekuensi tinggi. Yang keempat, pada iterasi ketiga dilakukan kombinasi dari hasil dari iterasi kedua, yaitu himpunan 2 item set untuk mendapatkan kandidat 3 item set. Kemudian, scan kembali ke dalam dataset untuk menghitung nilai support dari kandidat 3 item set tersebut. Kandidat 3 item set yang memenuhi nilai minimum support dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat.
Yang kelima, lakukan iterasi selanjutnya. Jika masih terdapat kombinasi K item set yang dapat dibentuk dan memenuhi nilai minimum support, tetapkan nilai support dari K item set yang dipilih dan pilih K item set yang memenuhi nilai minimum support. Yang terakhir, hitung nilai confidence dari setiap aturan asosiasi A sampai B. Ambil aturan asosiasi yang memenuhi syarat nilai minimum confidence yang telah ditentukan. Hasil data transaksi pada supermarket di bawah. Transaksi 1. Mentega 1, terigu 1, telur 1, gula 1, baking soda 0. Transaksi 2. Mentega 1, terigu 0, telur 1, gula 0, baking soda 1. Transaksi 3. Mentega 0, terigu 1, telur 1, gula 1, baking soda 0. Transaksi 4. Mentega 0, terigu 1, telur 0, gula 0, baking soda 1. Transaksi 5. Mentega 0, terigu 0, telur 1, gula 1, baking soda 0. Hasil minimum support sama dengan 40%. Selanjutnya yaitu iterasi pertama. Pada iterasi pertama, menghitung nilai support item set. Setelah nilai support semua item dihitung, maka nilai yang memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai minimum supportnya yang dipilih. Item yang pertama yaitu mentega dengan nilai support 0,4. Yang kedua yaitu terigu dengan nilai support 0,6. Yang ketiga yaitu telur dengan nilai support 0,8. Yang keempat yaitu gula dengan nilai support 0,6. Dan yang terakhir yaitu baking soda dengan nilai support 0,4. Hasil dari iterasi pertama, dipilih item yang memiliki minimum support sebesar 40%, dan setelah itu dibentuklah kombinasi dua item. Selanjutnya yaitu iterasi kedua. Pada iterasi ini, setiap kombinasi item menghasilkan nilai sebagai berikut. Yang pertama, mentega dan terigu menghasilkan nilai support 0,2. Yang kedua yaitu mentega dan telur menghasilkan nilai support 0,4. Yang ketiga yaitu mentega dan gula menghasilkan nilai support 0,2. Yang keempat yaitu mentega dan baking soda menghasilkan nilai support 0,2. Yang kelima yaitu terigu dan telur menghasilkan nilai support 0,4. Yang keenam yaitu terigu dan gula menghasilkan nilai support 0,4. Yang ketujuh yaitu terigu dan baking soda menghasilkan nilai support 0,2. Yang kedelapan yaitu telur dan gula menghasilkan nilai support 0,6. Yang kesembilan yaitu telur dan baking soda menghasilkan nilai support 0,2. Dan yang terakhir yaitu gula dan baking soda menghasilkan nilai support 0. Tidak semua kombinasi dua item memenuhi nilai support yang telah ditentukan, maka pola item seperti pada nomor 1, 3, 4, 7, 9, dan 10 tidak dipilih. Maka item set yang terpilih yaitu yang pertama, mentega dan telur dengan nilai support 0,4, yang kedua yaitu terigu dan telur dengan nilai support 0,4, yang ketiga yaitu terigu dan gula dengan nilai support 0,4, dan telur dan gula menghasilkan nilai support 0,6. Selanjutnya yaitu iterasi ketiga. Pada iterasi ini, setiap kombinasi item menghasilkan nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu gula, terigu, dan telur menghasilkan nilai support 0,5. Yang kedua yaitu mentega, telur, dan terigu menghasilkan nilai support 0,25. Yang ketiga yaitu mentega, terigu, dan gula menghasilkan nilai support 0,25. Yang keempat yaitu mentega, telur, dan gula menghasilkan nilai support 0,25. Selanjutnya, melakukan kombinasi pada 3 item set. Setelah dikombinasikan, dari hasil tersebut dipilih kandidat yang memiliki nilai supportnya yang memenuhi nilai minimum support yang telah ditentukan. Dari keempat data
data item set tersebut, data yang terpilih yaitu gula, terigu, dan telur dengan nilai support 0,5. Selanjutnya ada aturan asosiasi. Rules yang dihasilkan adalah jika membeli mentega, maka membeli telur, supportnya 0,4, confidence-nya 1,00. Kemudian ada jika membeli telur, maka membeli mentega, supportnya 0,4, confidence-nya 0,50. Jika membeli terigu, maka membeli telur, supportnya 0,4, confidence-nya 0,67. Jika membeli telur, maka membeli terigu, supportnya 0,4, confidence-nya 0,50. Jika membeli terigu, maka membeli gula, supportnya 0,4, confidence-nya 0,67. Jika membeli gula, maka membeli terigu, supportnya 0,4, confidence-nya 0,67. Jika membeli telur, maka membeli gula, supportnya 0,6, confidence-nya 0,75. Jika membeli gula, maka membeli telur, supportnya 0,6, confidence-nya 0,75. Jika membeli gula dan terigu, maka membeli telur, supportnya 0,5, confidence-nya 1,00. Jika membeli gula dan telur, maka membeli terigu, supportnya 0,5, confidence-nya 0,67. Jika membeli terigu dan telur, maka membeli gula, supportnya 0,5, confidence-nya 1,00. Maka yang diambil ada 2 rule. Rule yang pertama ada jika membeli gula dan terigu, maka membeli telur dengan support 0,5 dan confidence-nya 1,00. Rule kedua, jika membeli terigu dan telur, maka membeli gula, supportnya 0,5 dan confidence-nya 1,00. Adapun kesimpulan yang didapat dari aturan asosiasi ini, yaitu aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan nilai confidence-nya. Rule yang pertama ada jika membeli gula dan terigu, maka membeli telur. Rule yang kedua, jika membeli terigu dan telur, maka membeli gula. Daftar pustaka yang digunakan yaitu dari ejournal.itenas.ac.id. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.